Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meli Apriliani. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang macam-macam hardware komputer. Bagi yang belum tahu, kalian wajib nonton ya. Mari kita simak videonya. Oke, saya akan menjelaskan 15 macam hardware komputer. Ini dasar saja ya. Yang pertama ada CPU atau kepanjangannya itu Central Processing Unit. Siapa sih yang nggak tahu CPU itu penting banget dalam komputer ya. CPU sendiri itu fungsinya adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Sehingga CPU biasa disebut sebagai otak komputer. Nah, berarti ini hardware yang paling penting dalam komputer. Itu biasanya dilindungi sama casing karena isinya itu rentan semua. Buat kalian yang belum tahu CPU dalam-dalamnya itu seperti pada gambar ini, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, sekarang kita menuju yang kedua. Yang kedua ada motherboard atau bisa disebut juga mainboard. Motherboard ini juga fungsinya adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Ini juga tuh penting banget hardware komputernya. Ini gambarnya buat kalian yang belum tahu. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu ada monitor. Siapa sih yang nggak tahu monitor? Monitor sendiri adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Nih gambarnya tuh. Sekarang yang keempat itu ada keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik pada komputer. Nah, kalau keyboard sama monitor itu nggak asing ya bagi kalian ya, karena itu udah nyata banget. Oke, sekarang ke nomor 5 ada mouse. Ini juga nggak asing. Pasti kalian juga sering make. Mouse itu diperjelas lagi ya. Mouse adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Kalian pasti udah tahu fungsinya, juga gambarnya. Sekarang kita lanjut. Yang keenam ada RAM. RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. RAM adalah tempat di mana kita menemukan instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Ini biasalah kalian juga udah tahu RAM untuk penyimpanan ya, pastinya. Ini gambarnya buat kalian yang belum tahu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ada hard disk. Hard disk juga nggak beda jauh sama RAM, tapi bedanya ini, simak ya. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan kaku yang berlapisi piringan magnetik oksida yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Nah, makanya laptop kalian bisa menyimpan semuanya itu biasanya pada hard disk. Oke, kita lanjut. Nomor 8 ada prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, dan melaksanakan perintah dari pelaksanaan program. Ini juga penting banget prosesor. Kalau nggak ada prosesor, nggak tahu, mungkin komputernya nggak bisa jalan. Oke, kita lanjut ke nomor 9, ada power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Ini juga power supply itu yang bisa hidup, yang kayak ada kipasnya itu di belakang.
Kalau nggak ada itu komputer nggak bisa hidup juga ya, itu rusak juga nggak bisa hidup komputer. Itu gambarnya buat kalian yang belum ngerti, maaf belepotan. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ada LAN cards. LAN tuh kepanjangan dari Local Area Network. LAN itu adalah jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien dalam jaringan LAN. Nah, buat kalian ini biasanya buat di sekolahan itu untuk menghubungkan internet itu biasanya ada LAN-nya. Oke, kita lanjut yang ke-11. Ini ada VGA cards. VGA sendiri kepanjangan dari Video Graphic Accelerator. VGA ini berfungsi sebagai merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Nah, pada monitor itu kenapa bisa muncul gambar? Karena ada VGA cards ini ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 12 ada sound cards. Sound cards sendiri berfungsi sebagai media pengolah data berupa audio atau suara yang menghubungkan antara perangkat penghubung masukan berupa suara seperti mikrofon ke dalam komputer. Ini juga pasti kalian tahu, kalau nggak ada sound cards pasti komputer nggak bisa mengeluarkan suara. Kayak itu gambarnya, buat kalian yang belum tahu bisa langsung simak aja. Kemudian yang ke-13 ini ada floppy disk drive atau bisa disebut juga FDD. Ini juga berfungsi sebagai memutar piringan dan menggerakkan head baca tulis yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam disket. Ini bukan CD-ROM atau DVD-ROM ya, beda. Yang ke-14 itu ada CD-ROM dan DVD-ROM. Ini berfungsi sebagai membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Jadi tadi floppy disk drive sama CD itu beda. Kemudian yang terakhir ini ada heatsink atau kipas pendingin. Itu berfungsi untuk membantu proses pendinginan pada prosesor agar komputer lebih stabil. Kalau nggak ada kipas ini, mungkin komputer kalian bisa panas, meledak. Udah sekian aja, ini tadi udah 15 macam hardware komputer yang dasar. Ini baru yang dasar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila dari video ini kurang bagus atau kurang paham untuk kalian. Kalian bisa komen atau tanya-tanya di bawah. Dan maaf juga karena kata-katanya bertele-tele karena nggak terbiasa bikin video YouTube seperti ini. Semoga bermanfaat intinya. Bye, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.